Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua, pemirsa di mana saja berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan yaitu terkait dengan pesta demokrasi yang selama ini berlaku di negara kita, yang mana di setiap pesta demokrasi masyarakat dan calon para pejabat publik masing-masing mengeluarkan jurus jitu atau senjata andalan mereka untuk meraih yaitu suara sebanyak-banyaknya. Dan masyarakat itu sendiri bagaimana caranya bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah yang notabene-nya yaitu sebagai pembeli es atau pembeli rokok di saat datangnya pesta demokrasi. Namun tidak pernah disadari oleh masyarakat itu sendiri bahwa selama 5 tahun masyarakat akan menerima konsekuensinya, dampak baik dan buruknya hasil dari pemilihan atau pemungutan suara. Nah, sementara para calon pejabat publik itu sendiri sudah menyiapkan segala sesuatunya agar mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi wakil rakyat atau pejabat publik. Ketika mereka menghambur-hamburkan uang, ketika mereka memikirkan untuk kepentingan pribadinya, yaitu jurus-jurus andalannya dialah yang dikeluarkan termasuk dengan statement-statement yang menjanjikan atau dengan memberikan uang atau bantuan sosial. Namun semua itu ada konsekuensinya dan ada harganya. Ketika mereka menjabat sebagai pejabat publik, maka merekalah yang menciptakan undang-undang. Lalu para pejabat publik itu sendiri melakukan pelanggaran undang-undang dan menjalankan undang-undang, membuat undang-undang semaunya sendiri. Dan itulah dampak dari hasil pemungutan suara. Dan hal itu tidak salah, karena mereka membuang uang tujuannya untuk itu. Yang pertama, bagaimana caranya bisa menjadi orang elit. Yang kedua, bagaimana caranya bisa menjadi pengusaha. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa menguasai hasil bumi di negara ini dan termasuk menguasai masyarakat. Dan itu memang tujuan utamanya. Terkait dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, itu dinomorduakan. Dan itulah yang terjadi. Dan masyarakat itu sendiri tidak sadar ketika datang pesta demokrasi, masyarakat berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk mengais pundi-pundi rupiah. Dan hal itu dilakukan oleh masyarakat dan itu juga tidak salah. Karena semua ini terkait dengan kepentingan individu yang tidak bisa dibatasi dan juga dilindungi oleh undang-undang. Nah, ketika saat para pejabat publik melakukan korupsi, melakukan pelanggaran undang-undang, ya itu sudah tujuannya mereka seperti itu. Jadi ketika kita sekarang merasakan hasil dari pemilu yang selama ini kita lakukan bersama dan keputusan bersama, jangan mengeluh. Inilah hasilnya ketika kita salah menilai. Nah, terkait dengan datanya pesta demokrasi, selama ini masyarakat nggak pernah sadar dan belum juga menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan bersama-sama itu adalah sifatnya final, yang tidak mudah diubah karena semuanya dilindungi oleh hukum dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak semudah itu untuk menyelesaikan persoalan yang notabene-nya korupsi yang terkait dengan para pejabat publik. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi semua ini?
agar kedepannya tidak terjadi seperti yang telah kita lakukan. Ya, kita harus berpikir positif dan berpikir bersama-sama. Jika selama masyarakat setiap datangnya pesta demokrasi, slogannya siapa yang memberikan uang lebih banyak itu yang dipilih, dan hal itu akan terus terjadi selamanya. Dan itu berlaku di seluruh negara manapun. Nah, untuk itu yang dapat mengubah itu sendiri ya masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya? Agar tidak terjadi seperti ini, ketika datanya pesta demokrasi, yang memberikan uang ambil saja uangnya, namun ketika di TPS jangan pilih orangnya. Itu cara terbaik agar kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih adil dan selalu memikirkan kepentingan masyarakatnya. Namun kalau masyarakat itu sendiri tidak peduli dengan semua itu, yaitu haknya masyarakat. Karena itu semua juga ada aturannya, ada konsekuensinya, ada undang-undangnya. Dan ketika datanya pesta demokrasi, dimulainya lah munculnya preman-premanisme pemilu. Coba kita tarik ke belakang, di setiap datanya pesta demokrasi pasti banyak yang menawarkan uang. Dan para elit-elit politik juga itu menggunakan para premanisme yang dianggap memiliki suara yang terbanyak dan memiliki suara banyak. Itu yang dikejar oleh para elit politik. Dan itu memang tujuan utamanya untuk meraih suara.